Surah ke-29 ayat ke-43. Jadi udah banyak ku habiskan kata Allah. Oke. Nggak mikir ke kalian. Nah, itu tuh tamparan keras kepada kita semuanya agar kita balik kepada tujuan awal. Kenapa Nur diciptakan? Kenapa Alfi ada? Kenapa Kak Syarifah ada? Kenapa Nopi ada? Begitu kawan-kawan. Lah, sekarang sederhana ya. Maka ini jadi tamparan buat kita bangun gitu ya. Kalaulah di pekerjaan dan di amanah sekarang jadi apa sih ciri orang-orang tuh yang lalai dan lupa? Sederhana jawabannya adalah dikasih amanah sekarang tidak selesai-selesai dan tuntas-tuntas. Itu kan menjadi alam bawah sadar. Kalaulah amanah dari orang tua, amanah dari guru, amanah dari atasan tak bisa dituntaskan, apalagi amanah dari Allah yang itu tidak nampak dan goib gitu. Sederhananya, hampir orang-orang yang kalau kita lihat berdakwah, para nabi, para orang-orang soleh tadi, adalah orang-orang yang sudah selesai secara personal kehidupan. Artinya, untuk ngurus dirinya udah beres. Baru dia bisa lanjutkan lagi pekerjaan berikutnya. Nah, ini orang-orang, kebanyakan di antara kita, personalnya belum beres-beres. Dia belum kelar dengan urusannya sendiri. Tidak mampu manage sendiri-sendiri. Kalau sederhananya, statusnya saja balik, tapi belum dewasa. Nah, itulah Bapak. Apa sih ciri orang sederhana belum dewasa? Kehadiran dia belum ada manfaatnya. Di rumah, nyusahkan orang tua. Jadi suami, nyusahkan istri. Jadi istri, tak dengar suami. Jadi anak, bangkang. Nah, maka kawan-kawan, jangan sampai, jadi Allah sampai tegur. Jadi kawan-kawan tuh tidak lagi melihat sosok Haman, Fir'aun, Korun, itu hanya sekedar sosok masa lalu. Enggak, itu yang diperhatikan adalah sikapnya, sifatnya. Itu adalah representatif sifat-sifat manusia zaman sekarang. Orang kalau gila harta berarti siapa dia? Korun. Gila jabatan? Banyak nggak orang gila harta zaman sekarang? Ya kan? Nah, terus ada nggak Haman zaman sekarang? Ada orang yang sok menunjukkan dia punya kekuasaan, punya kekuatan. Itulah Haman. Haman itu simbol daripada kekuatan. Kan Firaun perintahkan Haman, Haman, buatkan aku menara agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Buatkan aku bangunan yang besar, yang tinggi. Biar macam mana sih bentuk Tuhannya Musa, begitulah dia gambarannya. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, Allah sudah tegur kita untuk mikir. Nah, saya ini ingin ngajak beberapa hari ini, khawatirnya adalah, kan gini, khawatirnya tuh kita kawan-kawan tuh bertumbuh karena dipaksa. Orang yang bertumbuh karena dipaksa pasti tidak akan pernah bertumbuh. Yang benar adalah temukanlah jati dirinya tuh. Materi kemarin, temukanlah positioningnya kawan-kawan, teman-teman, di posisinya apa. Oke, kalau sudah ketemu, sungguh-sungguh serius, sampai itu jadi sebuah karya. Kalau ada satu bidang itu antum kuasai, yang lain akan ikuti nanti deh. Fokus ya udah ke satu bidang, mau jadi apa? Sampai jadi top of mind kalau bahasa Bang Hiki kemarin. Kalau udah bicara misalkan contoh dalam dunia dakwah, bicara ajan, oh ada daeng sawal. Nah, begitu dia muncul dengan dakwah azannya, bisa mengikuti azannya Pak Imam, akhirnya terbuka peluang-peluang kebaikan yang lain. Nah, begitu deh kawan-kawan. Karena kalau itu tak kita lakukan, kawan-kawan tak ketemu, rasa-rasanya jangan-jangan kita nih pun sedang jalan dengan terombang-ambing. Jangan-jangan
umat-umat yang dikisahkan kan gini, selalu azab kesusahan itu turun setelah peringatan. Coba lagi, selalu azab itu turun setelah. Nah, Allah tak akan pernah turunkan azab kalau Allah belum kasih peringatan. Satu paket deh. Tapi utus setiap rasul untuk menyampaikan. Dan kalau bantah, nah maka yang jadi indikator kan semalam mulailah perubahan dari mana? Menghargai informasi. Nah, dinotis. Jangan-jangan sekarang tuh kesusahan dalam hidup kita tuh sekali lagi bukan karena kita tak kerja, bukan karena kita tak ada apa ya, tak ada berjuang, karena kita salah kerja. Yang diperintahkan A oleh Allah, yang kita lakukan B. Mana ayatnya? Surah 32 ayat 21. Saya buka. Ingat tak? Surah 32 ayat ke-21. Nah, apa isinya? Pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum ajab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ayat dua-duanya. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling. Nah, sungguh kata Allah, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berdosa. Nah, mari kita maknai contoh sederhana. Nopi, tolong ambilkan uh, buku tulis. Oke, perintahnya kan begitu. Tolong ambilkan apa perintahnya? Buku tulis. Kira-kira kalau yang diambil, dia datang, ada satu sikap Nopi, dia pergi dan dia masuk ke asrama ambil buku tulis. Berarti betul nggak kira-kira? Oke. Sikap yang kedua, nah kita tuh selalu melihat maksiat tuh hanya sekedar levelnya. Yang benar kan dia pulang ke asrama ambil buku tulis. Lalu kita tuh itu disebut taat. Lalu kita definisi maksiat tuh berpikir Nopi itu bukannya tak ngambil buku tulis, tapi datang malah maki-maki. Apa ya kau nih marah-marah gini berita-berita, emang kau siapa? Kita anggap itu maksiat, betul lah kira-kira. Tapi kita lupa respon yang lain. Suruh ngambil buku tulis, yang diambil gelas, maksiat lah kira-kira. Disuruh ambil buku tulis, tapi tak dengarkan. Pura-pura tak dengar, sibuk di belakang, maksiat lah kira-kira. Nah, maksiat tuh bukan hanya sekedar membunuh, meracuni, ngerampok, judi. Apa kata Allah? Berpaling. Apa sih makna berpaling menurut antum? Ngabaikan. Nah, kita seringkali kebanyakan terplesetnya di situ. Kan kita. Jadi sekali lagi, makna taat mari kita definisikan jauh lebih luas. Makna maksiat Allah sebutkan ayat dua-duanya. Siapa lebih zalim kata Allah? Orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, tapi dia berpaling, tak mau dengarkan. Suruh bayar zakat, tidak zakat. Nah, dia bukan bukan malah merusak, tapi tak mau dengarkan ya. Nah, sekarang sederhananya, mungkin tidak seseorang tuh bisa taat, bisa melekat perintah tuh. Kira-kira ini sederhana lagi nih ya, ini contoh. Pi ambilkan abang gelas sama sendok sama garpu. Tadi saya letakkan di dapur asrama, letaknya bagian atas. Ciri kalau Nopi taat berarti dia ingat enggak apa yang harus diambil? Apa tadi? Gelas, sendok sama garpu. Di mana? Di gedung mana? Di asrama.
Oke. Kira-kira kalau Novi tak sungguh-sungguh mendengarkan, kenapa pertanyaan gini? Kenapa Kak Novi mau menjalankan, mau sungguh-sungguh mendengarkan? Karena dia taat. Oh, hadirnya iman. Ah, enggak enak nih kiai yang nyuruh. Aku harus sungguh-sungguh, betul nggak kira-kira? Tapi kalau dia tak respect sama saya, dia tak mendengarkan, atau yang merintah misalkan Daud, misalkan. Dia kan, Bi? Tahu siapa kita minta aku? Betul nggak gitu responnya? Berarti Nopi tak beriman. Gara-gara tak beriman sama Daud, misalkan. Tak percaya sama Daud, atau tak respect sama Daud, kira-kira dia mau dengar nggak perintah-perintah tadi? Jawaban paling sederhana, ambil seorang lah. Betul nggak? Betul nggak? Kau kan punya kaki, nggak suruh aku. Ingat ya, kita lupa surah berapa, ayat berapa. Jangan-jangan disitulah bisa jadi tolak ukur kualitas keimanan kita. Karena kita ngerasa Quran tidak begitu penting. Sama ada analogi kira-kira? Sama ada? Nah, jangan-jangan, afwan ya, orang munafik, orang kafir yang Allah sebutkan berulang-ulang di, memang kita mungkin tak melebeli. Jadi kayak tadi itu, saya sederhanakan, kita mungkin tak mengatakan kita ini kafir, karena orang kafir tak pernah sadar dia kafir. Gimana? Tuh, di surah Al-Baqarah di awal-awal, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka bilang kami beriman, kami datang ke majelis, kami ngaji. Ini ada gak? Wa idza halau ila sayatinihim. Apabila mereka balik kepada kelompok mereka, geng mereka, bestie mereka, ya kan? Wa ila halau ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Enggaklah, aku nih ada ngaji tadi itu gitu-gitu ya. Tak ente lah. Nah, gimana proyek kita? Gimana kerjaan kita? Lupa lagi tujuan utama. Inna nahnu ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun. Inna nahnu mustaziun. Sesungguhnya kami bercanda-bercanda ya, tadi enggak serius-serius benar. Oke, kawan-kawan. Nah, ayat mana semalam? Oke. Ada ayat nah, tapi lebih utama. Ya, dari nah, saya mau analogikan, jangan sampai kita nih tidak sadar kita nih sedang, mohon maaf ya, di zona munafik. Karena orang munafik tidak pernah sadar dirinya munafik. Maka yang menjadi indikator sekali lagi, la yamassuhu illal mutahharun. Quran itu tidak akan bisa melekat kepada orang-orang yang punya penyakit dalam dirinya. Ngerti analoginya tadi ya? Kan gini, kenapa sih? Ini saya breakdown. Allah menciptakan kita tidak sia-sia, satu. Lalu kenapa orang tak ketemu jati dirinya? Karena tak pernah menganggap apa yang Allah sudah desain buat sungguh-sungguh itu serius baginya gitu loh kawan-kawan. Kenapa dia tidak menemukan jati dirinya, menganggap itu tak serius? Nah, karena apa yang Allah perintahkan, dia abaikan, dia berpaling. Apa sederhananya dia berpaling? Jangankan mau ngerjakan, jangan, mohon maaf, jangankan mau ingat apa yang diperintahkan, apalagi mau ngerjakan. Begitulah sederhananya. Sehingga maksiat itu tidak lagi hanya sekedar bagaimana kita tahu. Kan Allah sebutkan tadi, yang dimusnahkan Allah, kaum-kaum dimusnahkan Allah tadi itu, dia mencuri kan? Dia mabuk ke, berzina ke, berjudi ke?
Bukan, hanya gara-gara sederhananya berpaling daripada Allah. Afwan, afwan. Sederhananya saja. Korun itu dimusnahkan Allah bersama harta karunnya gara-gara menindas rakyatnya. Nah, apa kejahatan Korun? Hanya ngaku dia hebat, sederhana seperti itu maksiat kawan-kawan. Hanya gara-gara ngaku aku ini kerja keras, berarti apa isi otak Korun? Tentang dirinya, bukan tentang Tuhannya. Betul kan? Jangan-jangan kita nih sedang lalai, sedang di zona itu. Itu kenapa membuat hidup tidak muncul ke permukaan. Karena ayat-ayat tak ada yang melekat di kepala. Apa yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Mulai ngerti analoginya ini? Nah, maka diskusi semalam sama Mary sampai tengah malam jam 11. Kita tuh berharap kayak angkatan angkatan saya ngaji tuh, saya, Ustaz Berry, Bang Lutfan, sama kayak teman-teman, sama kayak antum-antum juga. Tapi kok kita tuh, karena mungkin dulu tuh informasi tidak banyak kali ya, tidak banyak godaan, handphone cuma BlackBerry, tidak ada TikTok Shop, tidak ada Shopee Pay, tak ada. Sehingga fokus ngaji. Dan ayat-ayat Quran tuh melekat sehingga membuat kami bisa mengerjakan. Dan betul-betul ngerasakan Quran jadi wasilah hidup dimuliakan. Yang orang tahu, behind the scene, tidak banyak orang tahu gimana Bang Berry dulu tuh, teluk bagi 7 kawan-kawan. Akan kayak Bang Eri, Ella, Ika istrinya, sama ada santri beberapa orang tinggal rumah, teluk, dadar, bagi 7. Nah, yang saya menjadi saksi, jadi kalau sepeda harus dimunculkan ke permukaan, banyak dapat kemuliaan. Orang nggak tahu. Dulu saya ingat sekali awal beliau berkurban. Sekarang kurbannya 2 sapi limusin. Tapi 2 sapi limusin Ustaz Berry berawal daripada beliau dulu tahun 2014 atau 2015. Bang, ayo mau kurban nih bang. Tapi tak punya apa-apa, ayo cuma punya handphone bang. Bantu jual, bisa jual kan ya bang? Posting lah saya di Facebook. Laku handphone itu 1 juta. Adalah, ya abang untuk carikan kambing 1 juta. Ada nggak zaman sekarang kurban sampai jual handphone kayak gitu? Nah, maka beda kan standar keimanan. Beda kualitas keberhasilan. Gitu loh kawan-kawan. Jadi betul-betul kita tuh kagum, terkagum-kagum dengan ayat Quran. Karena merasa inilah yang menjadi mulai hari ini cobalah konversi. Semalam tuh diskusi, kan ada saya. Kenapa ayat-ayat Quran jadi kayak gini? Kira-kira misalkan, Mar tinggal di mana Mar? Dalam Sentarum ya? Alianyang. Kalau tiap hari Mar, ente Alianyang sepakat Alianyang Ismu Yaya lewat pada Semben tuh tiap hari bolak-balik. Apal lah mana-mana lubangnya. Apal kan? Tikungan di mana tahu kan? Begitulah Quran. Kalau tiap hari Quran tuh betul-betul kita baca, kita pahami, antum dapat kok peta-peta kehidupannya. Jangan-jangan kita terus menganggap standar ketaatan itu cuma baca, padahal perintah berikutnya pahami, cari tahu, mau begitulah dia. Jadi coba renungkan lagi tadi surah 29 ayat ke 43. 43. Mundur tadi itu sebentar. Afwan. Surah 32. Surah 32 ayat ke 22. Siapa yang lebih zolim daripada orang yang kasih peringatan, kasih tahu, kemudian dia berpaling. Itu kan ini. Nah gitu loh kawan-kawan. Gitu cara berpikirnya. Di surah 29 tadi, itu adalah perumpamaannya. Kurang ke kata Allah. Dan yang paling parah lagi, dia sedang susah, tapi tak sadar dirinya susah. Begitulah dia. Nah, maka, terus gimana buat teman-teman yang sedang on the track, yang sedang semangat ngaji, yang sedang semangat berhijrah, buat teman-teman yang lagi semangat berhijrah, yang lagi on the track di jalan Allah, ya kan?
Bang, kok saya makin hijrah, kok makin susah, kok habis hijrah terasa begini begitu. Untuk buka surah Al-Kahfi ayat ke-28. Surah ke-18 ayat ke-28. Nah, ini sebagai closing pengingat. Coba baca artinya, surah 18 ayat 28. Dan katakanlah engkau Muhammad bersama orang yang dunia pada pagi dan siang hari dengan setelahnya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan kebiasaan pada dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari keinginan kami. Kita mengikuti keinginannya dan keadaannya sudah menguasai. Nah, kata Allah, hei orang-orang yang sedang di lingkungan dakwah, kawan-kawan yang sedang di pondok, teman-teman SPA, santri online, sabarlah jika kau sedang bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah, pagi ngomongkan Quran, siang cerita Quran, sore cerita Quran. Jadi kerjaan utama kita itu adalah menyembah Allah, beriman dan berbuat kebaikan. Adapun kita berdagang, jualan, bekerja, oke, itu adalah waktu yang kita isi untuk di waktu luang setelah kita menyembah Allah. Jika tak Allah sabar, lalu ya kan, pokok selama kau bersama orang-orang yang sudah mengingat Allah, yang hanya sekedar ridho Allah, kau sabar. Yang kedua, kata Allah, dan janganlah kedua matamu berpaling melihat perhiasan dunia. Nyamannya kawan kami ya kerja di sini, nyamannya dia ya bisa nongkrong di sini, nyamannya dia ya rumahnya besar. Kita tidak akan pernah tahu. Coba antum pokoknya pasang standar, masukkan ke dalam alam bawah sadar. Tidak ada keberhasilan, kebahagiaan tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Oke? Janganlah kau palingkan kedua matamu karena kehidupan dunia yang hari ini bahwasanya mata ini menipu. Hadirnya orang-orang yang flexing, hadirnya dia dia datang kajian malam minggu Sabtu. Tengok story kawannya, namanya kawan aku ya, malam minggu ada pacarnya, bisa jalan sama pacarnya, ada yang peduli sama dia. Aku udah malam minggu ini seorang-seorang ya, terus mulai galau. Ya kan, mulai galau dia. Ketemu Nopi lagi, Kristi Nopi Nia Alpino, apalah kita buatnya. Tengok story budak-budak nongkrong sama pacarnya. Begitu ada yang DM, Assalamualaikum, apa kabar kamu? Kamu mulai tergoda, ya kan? Aku sih baik, kamu gimana? Aku lagi di Pontianak nih, ya mulai habis masuk jebakan Batman, tenggelam. Astagfirullahaladzim. Pelaku kayaknya. Hah? Ya kan? Islandi nengok kawannya, yang mana budak nih bawa cewek ke korem, kata dia. Ya lah, ke korem, pergi ada ke korem, kata dia. Oke, janganlah berpaling. Jadi gitu, tidak ada keberhasilan yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan tanpa melibatkan Allah. Sabar ya lo, tunggu waktunya. Terus, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari ingat Allah. Memang mereka yang tidak mengingat Allah, memang mereka yang jauh dari Allah, punya kecenderungan dikasih dulu memang mencicipi dunia lebih banyak. Itu rumusnya. Mereka yang lalai daripada Allah, tuh lihat tuh, tertangkap jaringan narkoba internasional. Istrinya selebgram, ya kan?
Bayangkan tiap bulan umrohkan orang, rumahnya besar. Nah coba kalau kita terlalaikan, itu jadi ikut-ikutan jadi pengedar narkoba ada kira-kira. Kerja apa bang? Ada kerja kurir ya kata dia. Habis tenggelam gitu. Nah, jadi teman-teman yang rahmati Allah, saya ingin mengajak bangun kesadaran. Apa ending indikator ya? Saya nggak tahu apa posisi terbaik, apa yang Allah inginkan buat kawan-kawan semuanya. Oke, Allah yang paling tahu dengan diri Anda. Maka tugas saya sederhana. Orang tuh akan ketemu jati dirinya seiring dia ketemu makin intim dan dekat sama Quran. Itu ya indikatornya. Karena Quran lah yang udan. Ketika Bilal makin nempel sama Quran, tahu jati dirinya, muazin. Ketika Khalid bin Walid nempel dengan Quran, tahu jati dirinya, panglima perang. Ketika Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Sabit menempel sama Quran, tahu jati dirinya, akademisi, keilmuan. Karena semau-maunya orang tua kita pun atau saya pribadi sebagai nahkoda tentu yang paling tahu posisi terbaik kenapa Allah hadirkan Risti, ya yang menciptakan Risti, yang menciptakan Nur, yang menciptakan Daud, yang menciptakan Islandi. Allah lah yang paling tahu kenapa Umar diciptakan, kenapa rambutnya begitu. Nah, sini ada, sini tak ada. Ya kan? Nah, Allah yang tahu. Betul. Nah, maka cara terbaik untuk menemukan potensi diri. Kami udah 40, 50 tahun, 60 tahun gimana Ustaz? Tidak ada kata-kata terlambat, kawan-kawan. Tidak ada kata-kata terlambat. Ternyata Afwan seorang PSK tadi di last minute hidupnya. Ternyata dari sekian puluh tahun rangkaian panjang ya, Allah cuma pengen dinyelamatkan seekor anjing ya, masuk surga dia. Gitu loh dia. Maka cara terbaik adalah nempel ke Quran. Nah itu ya pesannya. Antum mau jadi advertiser ke, copywriting ke, itu cuman alat bantu. Mau jadi driver ke, mau jadi videografer ke, nempel ke Quran. Nanti ketahuan apa yang Allah tuh mau. Mulai ngerti? Sebagaimana saya pernah bilang, saya tidak pernah punya cita-cita untuk sampai di level kayak gini. Nempel ke Quran itu pilihan atau kewajiban bagi setiap manusia. Kenapa kira-kira? Petunjuk, biar tak jadi lalai. Gitu tadi tuh. Hati-hati. Jangan-jangan tadi maksiat kita nih, kita ngerasa kan tadi, sebagaimana saya belum pernah bawa belur, hancur. Bukan karena pembanding gini, aku kan tidak mabuk, aku tidak dunia malam, aku tidak berpacaran. Tapi hidupku gak belur ya. Ternyata berdasarkan ayat tadi, karena lalai, karena berpaling, kayak ala sholat, nanti sejam kemudian baru datang. Ada taklim Quran tak datang-datang. Ada anak yatim tak dipedulikan. Nah, itulah maksiat sudah di level kita kawan-kawan. Berarti kalau dikonversikan dengan versinya Allah, banyak anak maksiat kita nih. Nah, banyak sekali. Nah, maka berkomitmenlah setelah ini untuk sungguh-sungguh mau belajar Al-Quran. Apa ciri-ciri sungguh-sungguhnya? Melekatlah ayat-ayat itu jadi hidup dalam kehidupan, ya kan? Ya itu tanda ya. Dulu suka makan apa ya? Apa? Bakso. Nah. Dulu tau nggak ya suka makan apa? Kenapa? Hah? Yang paling suka kalau jajan apa gitu-gitu? Nah, karena contoh orang tuh kok bisa tahu, bisa hafal karena cinta. Iya ya. Betul nggak? Para
ibu-ibu, para bunda-bunda tahu nggak suami suka makan apa? Makan nasi. Salah gak mikir, ya kan? Tahu kan suka makan apa? Nah, melekat kan jadi kepala. Nah, pernah nggak sih kita cari tahu Allah tuh sukanya apa gitu loh kawan. Pernah cari tahu nggak gitu? Nah, jangan-jangan itu jadi masalah hari ini. Kita tak pernah cari tahu Allah tuh sukanya apa. Nah, akhirnya kita tak pernah cari tahu. Allah sukanya hambanya yang taat pada dia. Taat itu lah apa? Taat Yang itu mau apa? mendengarkan. Nah, Yang apa mau itu? mendekat. Maka Yang langkah bila konkretnya berdosa adalah itulah dia dia mendekatkan dia Al-Quran. mengakui akan kesalahannya. Mm-mm. Mm-mm. Terus tahu nggak